Oke, baik, kita lanjutkan jelasan sekarang. Jadi, kita lanjut dari superposisi gelombang ini. Nah, ada beberapa konsekuensi dari superposisi gelombang. Yang paling sering dibahas dan paling banyak aplikasinya adalah tentang gelombang berdiri. Oke, gelombang. Apa itu gelombang berdiri? Oke. Misalkan kita bahas yang seperti tadi ada gelombang berjalan gitu, gelombang pada tali. Ada gelombang berjalan, misalkan saya punya gelombang seperti ini yang awalnya bergerak ke arah sana. Lalu di sini menemui suatu penghalang, penghalangnya entah apa. Lalu gelombang itu akan dibalikan gitu ya, akan memantul ke sini. Nah, gaya pantulannya kan bisa macam-macam. Oke, ada yang seperti ini, dipantulkan langsung tanpa berubah fasa. Ada yang misalkan seperti, maaf, saya salah di sini bisa kita samakan seperti itu ya, atau ini deh. Nah, oke. Nah, ada juga yang seperti ini ya, dibalikan fasa gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan gelombang berdiri kalau kalian lihat pada senar gitar saja contohnya. Ketika kita getarkan gitar, maka bentuknya itu seakan-akan seperti diam gitu ya, seperti diam. Oh, seperti ini misal. Nah, seperti ini. Ya, oh, maaf, ini kurang tepat. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan gelombang berdiri. Jadi gelombang itu seakan-akan tidak berjalan tapi diam di tempat gitu ya. Nah, itu bergantung dari superposinya seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ini gelombang pantulnya ini gelombang pada. Kalau kita lihat di sini gelombang untuk mode pantul yang pertama, ketika dipantulkan dia tidak mengalami pembalikan fasa. Sehingga kalian lihat di sini puncak ketemu dengan puncak lagi, lembah ketemu dengan lembah lagi. Nah, maka di sini dia superposisinya akan menjadi antar gelombang datang dan gelombang pantul akan menjadi konstruktif ya. Lain halnya dengan ini. Ya, ketika dia dipantulkan ada pembalikan fasa sehingga di sini lembah akan ketemu dengan puncak, di sini lembah akan ketemu dengan puncak, lembah akan ketemu dengan puncak, maka hasil superposisi gelombangnya akan menjadi lurus saja. Sedangkan yang ini, ya, ketika dijumlahkan, misalkan ini adalah amplitudo, ini adalah amplitudo, maka amplitudonya menjadi 2 kali lipat gitu ya. Nah, ini yang berpengaruh pada jenis gelombang berdiri apa yang kita peroleh gitu ya. Nah, secara matematis kalian lihat misalkan pada gelombang datang, saya sebut saja datang gitu ya, sebagai fungsi X dan T adalah fungsinya A gitu ya, sin KX minus omega T. Minus karena tadi kita anggap dia, misalkan ini X positif ya. Nah, sedangkan gelombang pantul, kalian lihat dua-duanya ini mengarah ke X negatif gitu ya. Maka dia pantulnya bisa saya tulis sebagai, kalau tidak ada redaman maka gelombang pantulnya amplitudenya akan sama seperti itu. Oke. Nah, sehingga gelombang berdiri itu merupakan superposisi dari gelombang datar dan gelombang pantul gitu ya. Ya.
gelombang berdiri gitu ya, ialah superposisi dari gelombang datang dan gelombang pantul gitu ya. Maka kita bisa jumlahkan. Nah, kita lihat di sini kita nggak bisa pakai fasor karena yang satu ada minus omega t, satu plus omega t. Maka saya akan jumlahkan saja dia secara manual gitu ya. Oke, nah penjumlahan ini terpaksa kita harus jumlahkan dengan satu sifat trigonometri ya. Satu sifat trigonometrinya adalah ini. Seperti ini gitu ya. Nah, maka biar mudah saya pakai ini alfa dan saya anggap ini sebentar, saya anggap ini alfa dan saya anggap ini beta seperti itu ya. Maka saya punya di sini ketika saya jumlahkan dengan menggunakan sifat ini, maka saya akan peroleh alfa plus beta adalah 2kx dan alfa min beta sama dengan 2 omega t ya, 2 omega t. Maka hasil penjumlahan gelombang antara gelombang datang dan gelombang pantul adalah 2A gitu ya. 2A sin setengah kali 2kx cos setengah dikali 2 omega t. Maka kita perlu penjumlahannya ini adalah 2A sin kx cos omega t. Seperti itu. Nah, ya kalian lihat seperti ini. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada gelombang berdiri dia itu seakan-akan pada domain ruang dia seakan-akan diam ya, seakan-akan diam. Nanti kita coba saya coba nanti simulasikan ya, tapi untuk sementara kita lihat dulu di sini. Nah, tadi ketika gelombangnya bersuperposisi konstruktif kan bentuk kira-kira seperti ini. Dalam domain ruang dia seakan-akan diam ya. Kalian bisa bayangkan kalau kalian memetik senar gitar gitu. Asal gelombang itu seakan-akan diam. Jadi pada domain ruang seakan-akan diam, maka bentuk ini yang awal ini kita bisa anggap sebagai misalkan bisa anggap sebagai amplitudo osilasinya gitu ya. Ini kita anggap sebagai amplitudo osilasi. Amplitudo osilasinya. Karena kenapa? Ya tadi kita lihat di sini amplitudo osilasi itu antar gelombang tergantung dari bagaimana moda gelombang datang dan gelombang pantulnya gitu ya. Nah ini. Ya, ketika gelombang datangnya, gelombang pantulnya sefasa, maka dia akan konstruktif. Kalau beda fasa, dia akan jadi destruktif. Ya. Oke, destruktif itu artinya kan amplitudenya habis sama sekali. Ketika konstruktif, amplitudenya menjadi 2 kali. Ya, kita lihat seperti itu. Nah, sehingga kita bisa lihat dari sini ya, ketika dia konstruktif, maka amplitudenya menjadi 2A. Ketika destruktif akan habis. Nah, maka di sini kita bisa anggap dia sebagai amplitudo osilasi yang bergantung pada
hanya pada domain ruang gitu ya, seperti tadi kita lihat. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, maka kapan dia menilai konstruktif gitu ya? Kapan dia membentuk superposisi konstruktif, yaitu superposisi konstruktif itu ketika sin kx-nya bernilai 1 gitu ya. Nah, kapan dia destruktif? Destruktif itu destruktif itu waduh, ketika sin kx-nya bernilai 0. Oke, kita lanjut dari yang konstruktif dulu. Nah, ketika ingin konstruktif maka sin kx-nya harus bernilai 1 gitu ya. Sin kx-nya harus bernilai 1. Nah, maka kx-nya harus memenuhi berapa? Sin yang bernilai 1 berapa? Sin yang bernilai 1 itu kan 90 gitu ya. 90 dan seterusnya. Maka 90 itu kan setengah lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya lah. Sedangkan destruktif itu ketika sin kx-nya bernilai 0. Berarti kx-nya sin-nya 0 ya 0 gitu. 0 lalu v dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa formulasikan misalkan dari sini dulu. Berarti ini terdapat suatu pola gitu ya. Terdapat suatu pola bahwa nilai kx itu nilainya adalah setengah v 3/2 v, maka dia nilainya adalah n plus setengah dikalikan dengan v gitu ya. Untuk n-nya dimulai dari 0 gitu ya. Maka x-nya akan bernilai n plus setengah v per k gitu ya. Nah, sedangkan yang destruktif oke, maka kx-nya kx-nya akan bernilai n v ya, ini kan 0, 1, 2 dan seterusnya. Dengan n-nya juga dimulai dari 0. Maka x-nya adalah nv per k gitu ya. Kalau kita masukkan misalkan k-nya itu adalah 2v per lambda gitu ya. Maka saya akan punya adalah ini n plus setengah gitu ya, dikali setengah kali lambda atau kali lambda per 2. Sedangkan yang ini saya akan punya x-nya sama dengan n kali lambda per 2 seperti itu ya. Nah, ini syarat-syarat konstruktif dan destruktif gelombang berdiri gitu ya, atau biasa disebut puncak dan lembah atau node dan antinode seperti itu.